Iya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah utang pinjaman online di Indonesia ini menyentuh angka 90,99 triliun rupiah di akhir September 2025. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu ataupun hingga lebih dari 22%. Sejumlah faktor disebut-sebut menjadi penyebab, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat, biaya hidup yang semakin besar, dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pemasukan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar ekonomi Indef Rizal Taufikur Rahman. Baik, selamat siang Pak Rizal, apa kabar? Baik, selamat siang Pak Ca. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Rizal. Kalau kita bicara tadi utang pinjol di Indonesia ini sampai tembus sekitar 90 triliun rupiah. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab utang pinjol di Indonesia kian meningkat, Kak? Bukankah kemudian pemberantasan pinjol ilegal juga ini sudah semakin digencarkan nih, Pak Rizal? Ya, yang pasti ada beberapa faktor penyebabnya ya, terutama di tekanan ekonomi rumah tangga dan minimnya buffer. Dari sisi rumah tangga, katakanlah banyak rumah tangga yang berada dalam kondisi cash flow rapuh ya, besar pasak daripada tiang, kira-kira gitu ya. Dan maka terjadi shock gitu ya, ada sakit, PHK, kemudian orderan mulai turun. Dan tentu ini kemudian didorong oleh kegagalan pasar di pasar keuangan. Ya, perbankan konvensional dan masuk ke segmen beresiko tinggi ya, terutama ke sektor informal yang tidak punya slip gaji, sehingga kredit gapnya juga menjadi bagi sektor ini. Yang kedua, struktur penawaran ya, di mana model bisnis fintech yang scalable dan agresif menjadi tidak memadai untuk menjawab ini. Artinya dari sisi penawaran ya, hal ini juga tentu menjadi kurang prospek ya bagi mereka. Termasuk juga banyak regulasi belum menutup celah, terutama di ranah ilegal. Meskipun katakanlah OJK dan Satgas pasti telah menghentikan lebih dari 11.000 entitas pinjol ilegal sejak 2017 katakanlah, tapi ternyata fakta entitas baru tetap bermunculan. Artinya harus dibuat barrier-nya rendah, berarti kan harus ada barrier to entry-nya harus diperkuat lagi, dan penegakan hukum di akar rumput yang masih belum merata terutama di daerah. Baik, Pak Rizal, ini kalau secara proporsi Anda lihat tadi dominasi utang 90 triliun rupiah dari pinjol ini sebetulnya lebih banyak didominasi dari yang legal atau ilegal nih untuk kondisi saat ini, Pak Rizal? Saya kira mesti kita lihat dulu ya, mungkin OJK sangat ini ya, apakah kemudian ilegal dan legalnya ya. Artinya kan kalau misalnya ilegal mestinya kan udah ditutup ya, gitu kan. Atau kalau legal ya mestinya tidak bisa di-drive solusinya lah untuk menyelesaikan itu. Nah, tapi kalau kemudian bicara dengan uang 90 triliun gitu ya, besaran angka itu, maka ini justru menjadi persoalan serius ya, oleh pemerintah yang selama ini menangani dengan pinjol. Dan kalau misalnya ilegal ya, pinjol ilegal jauh lebih besar, maka ya law enforcement-nya harus diperkuat. Baik, tapi sejauh ini dari review Anda sendiri, Pak Rizal, apakah kemudian berbagai regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah, khususnya mungkin regulator dari OJK begitu ya, sudah cukup ketat Pak untuk kemudian mencegah praktik predatoris ini dari nyebarnya pinjol begitu, atau Anda lihat masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki lebih lanjut? Kalau kemudian pinjol itu katakanlah misalnya ilegal, maka ternyata masih ada ruang terbuka tuh ya, sehingga kebijakan OJK ya berkaitan dengan penghentian atau juga pemberantasan pinjol ilegal ini menjadi satu keniscayaan. Nah, untuk itu maka pinjol yang ilegal menjadi satu permasalahan baru yang harus disikapi, kemudian diberikan
apa namanya ya, kalau bicara punishment ya punishment gitu ya, atau berhentikan ya berhentikan gitu kan, terutama yang akan meng-create resiko baru gitu ya, dan juga tentu berdampak sosial terhadap masyarakat ya, terutama dari pinjol, karena kan pinjol oleh pemerintah memang udah harus dihentikan kan, itu terutama yang ilegal ya gitu. Baik. Pak Rizal, kita kalau bicara dampak dan juga resiko penggunaan pinjol apa sih Pak? Baik itu yang ilegal ataupun yang legal Pak. Sebetulnya kalau yang legal masih berdampak nggak sih Pak? Dan solusi untuk masyarakat kemudian terkait penggunaan pinjol harusnya seperti apa? Harusnya bagaimana juga saran untuk pemerintah menekan utang pinjol? Silakan Pak Rizal. Yang pasti akan overhang ya, ke utang di level rumah tangga ya, sehingga itu akan menyebabkan konsumsi. Jadi kalau misalnya pinjol dengan bunga yang tinggi gitu ya, apalagi misalnya lebih dari 100% gitu ya, ya rumah tangganya pasti akan overhang gitu ya, sehingga ya pendapatannya habis untuk membayar cicilan. Ya, dan ini banyak kasus-kasus seperti ini. Ya. Kemudian juga efek dominonya gali lubang tutup lubang, yang pada akhirnya besar pasak daripada tiang. Ya. Artinya masyarakat atau rumah tangga akan terjebak ke loan stacking. Ya, jadi meminjam pinjol untuk menutup pinjaman sebelumnya. Dan hutang ini kalau tidak terputus maka mirip pola rentenir nih, gitu ya. Dan yang paling menyedihkan lagi, nanti akan turun produktivitas dan stabilitas di ekonomi rumah tangga, ekonomi keluarga, yang pada akhirnya tingginya beban psikologis dan kelelahan mental ya, akibat tekanan cicilan yang membuat produktivitas kerja di rumah tangga juga akan menurun. Nah tentu ini menjadi persoalan ya, akibatnya apa? Pinjol yang awalnya dianggap modal usaha justru menjadi penyebab stagnasi dan kebangkrutan, dan tentu tidak diharapkan kan seperti itu. Jadi bagaimana misalnya solusinya ya, saya kira pinjaman itu kan sudah ada lembaga biaya pembiayaan kan, itu perbankan gitu ya. Saya kira salah satu solusi kan itu gitu ya, dan tentu tidak mudah masuk situ gitu ya, hanya saja pinjol ini sisi lain memang bisa membantu short term bagi mereka, tapi sisi lain kan masalah baru ya di dalam mendorong produktivitas dan produktivitas dari rumah tangga ya. Tetapi tentu menciptakan risiko jangka panjang yang jauh lebih besar bagi rumah tangga berpendapatan rendah gitu. Makanya bagi rumah tangga berpendapatan rendah kan solusinya tentu harus diproduktifkan, tapi bukan dengan lewat pinjol kan. Mesti ada skema yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini ya, terutama bantuan misalnya ya. Nah itu kira-kira efektif nggak gitu? Ternyata misalnya kurang efektif, makanya harus diefektifkan gitu. Ya baik. Terima kasih Pak Rizal tadi berbagai masukannya begitu ya, tadi terkait dengan penggunaan pinjol ini digunakan oleh masyarakat kalangan bawah yang seringkali memang akhirnya dampaknya mengurangi produktivitas mereka dan akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Anda melihat perlu ada skema-skema lain yang perlu diupayakan oleh pemerintah untuk kemudian meningkatkan pendapatan ataupun solusi lain selain daripada pinjol sendiri. Ini terima kasih banyak Pak Rizal sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, sampai berjumpa kembali.